Eh, Perkenalkan, nama saya Joseph Siombing dengan NIM 213020050. Di sini saya akan eh, menampilkan hasil dari pekerjaan saya. Di sini ada implementasi jaringan. Apa sih topologi jaringan itu? Topologi jaringan adalah suatu metode untuk menghubungkan dua komputer atau lebih dengan menggunakan kabel, yaitu ada tiga kabel, berupa tiga kabel, yaitu UTP, dan optik, fiber optik, maupun tanpa kabel juga bisa sebagai media transmisi. Topologi jaringan ini ada dua bentuk. Yang pertama fisikal dan logikal. Logikal. Nah, untuk topologi jaringan fisikal dan logikal, yang pertama metode topologi fisik dalam topologi jaringan yang akan dirancang adalah topologi fisikal start, di mana perangkat-perangkat terhubung dalam suatu perangkat penghubung atau sentral. Nah, apa sih topologi jaringan fisikal itu? Topologi jaringan fisikal itu adalah penempatan berbagai komponen jaringan, seperti lokasi perangkat dan atau pemasangan kabel. Nah, untuk topologi jaringan logikal adalah menggambarkan atau menjelaskan bagaimana sinyal bekerja pada jaringan dan bagaimana data ditransmisikan dari satu node ke node yang lain pada tingkat yang sangat tinggi. Nah, ini merupakan skemanya. Ini juga skema dari topologi jaringan logikal. Nah, untuk kelebihan dari topologi star, yang pertama, jika suatu kabel rusak, maka perangkat lain tidak akan terpengaruh. Yang kedua, tidak ada pembagian kabel sehingga tidak terjadi data collision. Yang ketiga, mudah untuk menambahkan perangkat baru. Nah, setelah ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Yang pertama, mahal karena banyaknya kabel yang digunakan. Yang kedua, performa jaringan terbatas oleh kemampuan atau performa perangkat sentral itu sendiri. Yang ketiga, jika perangkat sentral rusak, maka seluruh jaringan akan rusak. Teknologi yang kedua, teknologi media transmisi. Teknologi media transmisi adalah media penghubung antara pengirim dan penerima. Karena data jarak yang jauh, terlebih dahulu diubah menjadi kode atau sinyal. Dan sinyal ini dimanipulasi dengan cara yang berbeda untuk diubah kembali ke dalam data. Nah, topologi fisik yang digunakan adalah topologi star. Media transmisi yang digunakan berupa kabel UTP atau Unsealed Twist Pair. Kenapa kabel UTP digunakan? Karena topologi yang digunakan secara fisik adalah topologi star. Dan melihat kekurangan dari topologi star, kabel UTP dapat dikatakan kabel yang cocok untuk media transmisi. Nah, ini merupakan kelebihan kabel UTP pada topologi sebagai media transmisi. Yang pertama, harganya lebih murah, sehingga memakan biaya lebih sedikit, dan pemeliharaan lebih mudah. Yang kedua, lebih mudah dan fleksibel dalam membuat saluran kabel. Yang ketiga, kerusakan tidak akan mengganggu jaringan secara keseluruhan. Nah, kekurangan dari kabel UTP sebagai media transmisi adalah yang pertama, lentur dan mudah terkelupas. Yang kedua, transmisi pada data relatif lambat. Yang ketiga, jarak jangkauannya pendek dengan jarak maksimumnya itu 1000 meter. Yang keempat, yaitu mudah terkena gangguan karena tidak dilindungi lapisan aluminium foil. Yang ketiga, perencanaan perangkat pada layar 1-3 pada osi layar. Yang pertama, perancangan perangkat pada osi layar pertama atau fisikal. Pada layar ini, protokol yang digunakan adalah protokol Ethernet. Karena lebih murah dan metode yang digunakan adalah CSMA atau CD yang akan berguna dalam transmisi data, salah satunya data collision detection. Pada lapisan ini, peralatan yang digunakan adalah perangkat fisik berupa kabel UTP atau Unsealed Twist Pair, atau yang kedua, perancangan perangkat pada osi layar 2 atau data link. Pada layar ini, protokol yang digunakan adalah protokol Ethernet juga yang sama dengan protokol layar 1. Karena berguna untuk koneksi atau linking data. Pada lapisan ini juga menggunakan saklar yang mengaktifkan parameter koneksi dan mengakhiri sesuai kebutuhan. Yang ketiga, ada perancangan perangkat pada osi layar 3 atau network. Protokol yang digunakan pada layar ini adalah IP atau Internet Protocol. Pada layar ini juga digunakan router yang sangat berguna untuk meneruskan paket data dari internet ke perangkat lain melalui proses routing.
Kemudian yang keempat, penerapan pre-connection classifier. Nah, per-connection classifier atau PCC merupakan metode yang digunakan Mangel untuk menandai beberapa koneksi yang bertujuan ke salah satu gateway internet. Mangel adalah suatu cara untuk menandai paket data agar bisa diatur oleh fitur mikrotik yang lain seperti routing, paket paket filtering, NAT, juga bandwidth management. Kemudian akses data jaringan akan dikonfigurasi routing pada router yang digunakan. Data konfigurasi PCC akan saling terkait melewati gateway yang ditandai dari Mangel routing. Data dikonfigurasi akan melalui source port, destination port, source address, dan destination address yang sudah ditandai dengan Mangel. Kelebihannya, menandai paket pada Mangel yang sudah dikonfigurasi dengan output koneksi internet secara dinamis. Kemudian adapun prosesnya, yang proses dari Mangel ini pada metode PCC ini akan berguna kepada paket data bisa diatur oleh fitur mikrotik yang lain seperti routing, paket filtering, NAT, juga bandwidth management. Sehingga kualitas jaringan yang diberikan akan lebih baik dan stabil. Untuk load balancing dapat dilakukan dengan cara memaksimalkan quality of service. Tujuannya menyimbangkan beban trafik pada ISP yang digunakan dan menghasilkan jaringan internet yang baik untuk pengguna. Nah, yang kelima, saran berkaitan dengan QoS. QoS adalah kualitas kepuasan pemakaian internet pada layanan yang diberikan berdasarkan nilai delay, throughput, packet loss, dan jitter pada suatu jaringan. Delay, apa sih artinya delay itu? Delay itu ialah waktu yang dibutuhkan. Di sini data untuk menempuh jarak dari satu tempat ke tempat tujuannya. Untuk delay itu berkisar lebih kecil dari 225 megasecond. Untuk throughput, throughput itu kemampuan jaringan dalam mentransfer data. Untuk nilai yang disarankan untuk throughput itu adalah lebih besar dari 87,5 byte per second. Untuk packet loss itu gagalnya transfer data pada IP. Untuk nilai yang disarankan itu lebih kecil dari 1,5%. Nah, untuk yang terakhir, jitter ini variasi waktu yang tertunda antara satu paket data pada suatu jaringan. Nah, nilai yang disarankan itu 37,5 mega per second. Nah, sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Saya minta maaf.